Serangan udara Israel kembali menghantam sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai sebagian besar wilayah Gaza dan bertekad memperluas kontrol 70% wilayah Gaza. Zionis Israel terus membombardir sejumlah kawasan kamp pengungsian di Gaza, Palestina. Rekaman menunjukkan kobaran api melahap puluhan tenda pengungsian di kamp Nama, barat laut Khan Yunis, Gaza Selatan, usai serangan udara Israel mengguncang kawasan tersebut. Api dengan cepat menyebar di antara tenda-tenda warga sipil yang sebelumnya digunakan sebagai tempat berlindung keluarga pengungsi. Sejumlah petugas nampak tengah memadamkan api, sementara para warga berupaya menyelamatkan diri. Di wilayah lain, serangan udara Israel juga menghantam bangunan permukiman di kamp pengungsi Al-Shati, bagian barat kota Gaza. Ledakan besar menghancurkan sejumlah rumah warga dan memicu kepanikan penduduk setempat. Di wilayah Al-Zaitun, serangan terbaru dilaporkan menewaskan seorang warga Palestina dan melukai sejumlah orang lainnya. Sementara itu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengklaim pasukannya kini telah menguasai 60% wilayah Gaza dan bertekad memperluas kontrol militer di Gaza. אנחנו כרגע לופתים את חמאס, כן? אנחנו עכשיו ב-60% משטח הרצועה, אתם יודעים את זה. היינו ב-50, עברנו ל-60. הדירקטיבה שלי היא לעבור תלכו לפי הסדר. קודם כל 70, בואו נתחיל בזה. לופתים אותם מכל עבר, אנחנו נטפל בשאריות. אבל הדבר החשוב ביותר הוא להמשיך למנף את הכוח שלנו. Serangan dan operasi militer Israel di berbagai wilayah Gaza terus memicu krisis kemanusiaan yang semakin memburuk bagi warga sipil Palestina. Israel kembali melancarkan serangan udara dan membidik kamp pengungsian di Al-Shati, Gaza, Palestina. Sebuah ledakan besar terjadi usai serangan dilakukan oleh pesawat tempur Israel. Akibat ledakan yang cukup besar, sejumlah warga pengungsi panik. Selain itu, para pengungsi langsung melakukan pencarian dan penyelamatan korban serangan Israel. Menurut kantor media Gaza, akibat serangan yang terus dilakukan Israel, 910 warga Palestina tewas dan 2.747 terluka sejak gencatan senjata yang berlaku pada 7 bulan lalu. Pemirsa, Perserikatan Bangsa-Bangsa menegaskan kembali penentangannya terhadap pendudukan Gaza yang terus berlanjut oleh Israel setelah Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menegaskan bahwa Israel berencana untuk memperluas kendalinya hingga 70% dari wilayah tersebut. Of Gaza should be for the Palestinian people, right? That's what we want to see. And we've been calling on Israel to pull back from its occupation, from the so-called Yellow Line, and that will continue to be our... PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan seksual di wilayah konflik. Langkah PBB memicu kemarahan Tel Aviv hingga memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. PBB memasukkan Israel ke daftar hitam pelaku kekerasan di wilayah konflik. Langkah ini memicu kemarahan Tel Aviv hingga mendorong pemerintah Israel untuk memutus hubungan dengan Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sebelumnya, PBB tengah menyiapkan laporan tahunan terkait kekerasan seksual dalam konflik bersenjata. Laporan itu secara rutin disampaikan terlebih dahulu kepada negara-negara terkait sebelum dipublikasikan secara resmi.
Sejak Agustus tahun lalu, laporan itu telah memperingatkan bahwa Israel berpotensi dimasukkan dalam daftar pihak yang diduga atau bertanggung jawab atas kekerasan seksual dalam situasi konflik bersenjata. Sementara itu, Duta Besar Israel untuk PBB Denny Danon menyampaikan, keputusan PBB memasukkan Israel ke dalam daftar hitam tidak dapat diterima. Israel kemudian mengeluarkan pernyataan bahwa mereka tidak akan melakukan kontak apapun dengan kantor Sekretaris Jenderal selama Guterres masih memimpin PBB. The decision to blacklist Israel and accuse us of using sexual violence as a weapon of war is an outrageous decision. The Secretary General and his team continue to spread lies against Israel, to put us and Hamas terrorists on the same list. That's unacceptable. We saw the lie in the New York Times, and now we see another lie coming from the UN. We are done with this Secretary General. Sebelumnya, laporan PBB tahun 2025 menyebut adanya dugaan kekerasan seksual yang dilakukan aparat keamanan Israel terhadap tahanan Palestina di penjara dan pusat penahanan lainnya. Laporan itu menyebut Inspektur PBB telah berupaya untuk menginvestigasi hal ini, namun aksesnya ke fasilitas tersebut ditolak. Israel masuk daftar hitam PBB karena pelanggaran berat berupa kekerasan seksual terhadap warga Gaza dan tepi barat Palestina. Kekerasan seksual dilakukan terhadap laki-laki dan perempuan, termasuk anak-anak di lokasi penahanan hingga pengungsian. Last year's notice, both the patterns of sexual violence and the denial of access have persisted. As a result, UN human rights monitors continue to face severe access constraints, which significantly impede their capacity to document cases in a timely manner. With regard to detainees, it has only been possible to verify cases after release. Obstructed access to Gaza, where many detainees have been released following the October 2025 agreement, further impedes their ability to document cases. In this challenging context, in 2025, the UN was able to verify 31 cases, primarily in detention settings, but also at checkpoints and during military operations, against 14 men, 7 women, 9 boys, and 1 girl from the Gaza Strip and the West Bank. Seorang anak berlari ketakutan saat serangan Israel menargetkan kerumunan warga di Jabalia, Gaza Utara. Serangan terjadi saat Muslim di belahan dunia lainnya merayakan Hari Raya. Sejumlah warga langsung menghampiri anak yang berlari di tengah pekatnya debu akibat serangan Israel di Jabalia, Gaza Utara. Anak ini berlari ketakutan saat menyelamatkan diri dari serangan Israel yang menargetkan kerumunan warga. Serangan terjadi saat Muslim di belahan dunia lainnya merayakan Idul Adha. Selain itu, pasukan Zionis Israel menyerang seorang wanita Palestina di depan gerbang Masjid Al-Aqsa. Pada penyerangan tersebut, korban teriak histeris kesakitan akibat diserang pasukan Israel karena mendapatkan kekerasan. Merayakan Hari Idul Adha, relawan kemanusiaan Indonesia membagikan daging kurban ke kamp pengungsian Palestina di Yordania. Pembagian daging kurban ini karena minimnya bantuan internasional. Merayakan Hari Raya Idul Adha, relawan kemanusiaan bagikan daging kurban ke kamp-kamp pengungsian Palestina yang tersebar di Yordania. Minimnya bantuan internasional dan terdampaknya perang Iran dan Amerika Serikat, relawan kemanusiaan Indonesia bergerak untuk terus membantu para pengungsi Palestina. Pembagian daging kurban ini dilakukan setiap tahun oleh relawan kemanusiaan Indonesia.
Selain itu, para pengungsi sangat memprihatinkan dan sangat membutuhkan bahan pangan, obat-obatan, dan fasilitas kesehatan. Wali kota New York Muslim pertama di Amerika Serikat, Zohran Mamdani, menolak hadir dalam parade Israel yang rutin diadakan setiap tahun sejak 1964. Alasan penolakan sesuai dengan janji kampanyenya yang tidak mendukung penjajahan Zionisme di Palestina. I said on the campaign trail that I wouldn't be attending the parade, and I've made my views on the Israeli government abundantly clear. And I also said on that same campaign that I would have a responsibility as the mayor of the city to ensure the safety and security of each and every New Yorker. And I don't believe that my presence as the mayor should determine whether or not a New Yorker is safe or secure. That is something we take incredibly seriously. And what we also take seriously as an administration is to ensure that we are delivering on not just keeping Jewish New Yorkers safe, but ensuring that Jewish New Yorkers understand that they belong.